ini sesi yang kedua. Saudara saya dari Puri Gerinceng akan menceritakan nanti beliau akan lebih jelasnya apa yang akan dijelaskan nanti biar saudara-saudara kita biar menanyakan beliau dari teknik nanti. Oke, terima kasih. Mengenai refleksi hutan Bandung ini cerminan, jadi saya awal dulu dikit. Saya mengambil dari cerita mengenai Belanda ingin menguasai Bali ya, Denpasar, di mana Belanda seolah-olah dia membuat memang keinginan untuk menguasai, yaitu kapalnya Kampih atau Lanas. Nah, di sini terjadi dialog antara Puri, pengisir Puri Gerinceng ya, hal ini karena tuntutan dari Belanda adalah untuk meminta ganti rugi karena dianggap memang dasar untuk menguasai kan macam-macam caranya. Untuk minta ganti rugi, akhirnya komunikasi negosiasi dengan pengisir Puri dengan orang Tionghoa, disuruh untuk membayar ganti rugi apa tidak. Ternyata leluhur saya tidak mau membayar, dibayar juga, maka ingin dikuasai, tidak dibayar juga, pasti akan dikuasai karena ingin menguasai. Nah, dari ini leluhur saya juga dulu punya mobil ya, mobil kuno dari zaman Belanda. Saya lihat ada tangki kecil isi bahan bakar bensin. Nah, dari sana saya melanjutkan ingin menguasai ilmu teknik mesin. Akhirnya saya sekolah ke STM. Waktu itu kan kejuruan ingin bekerja. Selanjutnya terus sampai jadi master teknik mesin. Nah, dari sana saya ingin mengajak semua teman-teman atau masyarakat di sekitar Puri untuk bisa bekerja, mencari penghasilan dari bengkel, dari yang berhubungan dengan teknik. Nah, jadi saya juga pernah memberi kursus karena teknik pendingin, karena ada hubungan teknik mesin itu teknik pendingin banyak sekali hubungannya dengan ilmu-ilmu itu. Jadi leluhur saya sedang juga punya mobil ya. Jadi dari sana saya ingin untuk biar ada pekerjaan dalam zaman sekarang memang dibutuhkan pekerjaan. Terima kasih. Dalam hal ini Gong Edi hubungan dengan Nak Lingsir, apakah pernah diceritakan atau gimana kok bisa tahu sejarah di samping itu di segi teknik untuk mau bikin ya seperti tadi bilang sekolah teknik, karena di Puri Gerinceng Pemecutan dulu kan pernah ada namanya istilahnya tempat untuk dokar untuk kita kan sebagai wadah perang lah, kita punya semua wilayah di sini. Jadinya Nak Lingsir sudah bikin tempat di mana tempat-tempat yang akan dibikin itu. Coba bisa tak ceritakan sedikit sekilas strategi penglingsir kita sebagai Wareh Ida Batara Sakti keturunan Puri Agung Pemecutan. Ya, saya dapat cerita mengenai Puri Gerinceng juga harus punya pasukan, yaitu membuat transportasi yang berupa kuda dan kereta. Tempatnya di Balun. Di sana ada suatu daerah milik Puri Gerinceng utama, membuat pasukan istilahnya dari kuda ya, kereta kuda. Memang zaman dulu kan hanya transportasinya kan hanya dari kereta aja, dokar gitu ya. Itu juga termasuk teknik juga itu.
karena cuma mesin penggeraknya dari kuda. Kalau sekarang kan dari mesin ya, dari engine. Mungkin juga dijelaskan refleksi 117 tahun Hutan Badung ini dalam kaitan bahwa bagaimana peranan Puri di zaman modern saat ini. Itu aja. Memang keadaan kan sudah berubah ya. Peranan Puri sekarang hanya menyuruh keturunannya, generasinya untuk belajar teknik, itu aja teknik, termasuk ya semua arsitek semua dah untuk menunjang pembangunan negara sekarang kan, jadi harus menguasai teknik. Dari samping kedokteran juga banyak. Sudah kebanyakan ke teknik juga ada macam-macam. Oke, terima kasih. Ada yang mau malih lagi ditanyakan? Misalnya membuat meriam, senjata api, tapi hanya senjatanya keris dan tombak aja. Dulup mungkin ya, dulup mungkin itu kan biasa teknik juga tekanan udara juga menyebabkan terjadinya loncatan busur ya, itu juga lumayan. Ya memang kalau meriam itu memang harus ngecor ya, jadi harus ngecor ya. Saya belum tahu memang ngecor, bikin keris saya ngecor ya juga dari cairan itu ya, dengan teknologinya. Aduh, lupa kita. Di Renon, gimana itu? Kira-kira tahu nggak? Tanjung Muka. Serangan dari Belanda, kapal Belanda, meriam ya, dengan meriam, sehingga pelurunya kan berupa besi bulat, dikasih mungkin dari karbit ya, sehingga jadi ledakan di meriamnya sehingga melontarlah peluru bulat-bulat ya, bulat jatuh ke muka, ya hampir mengenai leluhur saya. Yang masih gini, ada ini di gambar ini kan ada ide Cokodo, bisa ada jelaskan sedikit di cerita ini gitu, untuk tentang Hutan Badung. Ya, Hutan Badung yang jelas karena keputusan negosiasi dengan Belanda itu suatu tindakan yang sangat berani, yaitu pasti akan terjadi perang, sehingga dulu saya juga ikut, sehingga raja waktu itu ikut bertempur, jadi sudah diberitahu oleh penggawanya atau apanya, termasuk dulu saya sebagai negosiator dengan Belanda, beritahu raja untuk siap-siap pasti akan terjadi perang. Nah, di sini kan Cokodo tersisa. Nah, ini lokannya yang luput dari perang, sedangkan itu adalah paman-paman beliau dan leluhur kita. Leluhurnya yang paling sini lah kakek saya ya, Ibu Gusti Toko Manik. Nomor dua Ibu Gusti Badioko, yang ketiga Ibu Gusti Ketut Gede, yang satunya bagus ya, bagus ya. Yang munggut beliau ya. Waktu kecil. Yang ya. Waktu perang Puputan. Sana ada ini siapa? Ide Cokodo pemecutan ke-10. 10. Ide Cokodo Gafron. Iya, nih. Jadi ketinggalan masih bisa, sehingga bisa ada foto seperti ini. Oke. Sebagai keluarga besar ya, pada intinya kita leluhur kami yaitu Ibu Gusti Made Gede dan anak-anaknya beliau waktu zaman perang, beliau panglima perang waktu itu, dia tinggal di Tanjung Bungka pada waktu itu. Setelah itu perang terjadi ya, bentar hendak kita cerita. Yang pertama diserang itu Kesiman, Puri Kesiman yang jatuh pagi-pagi itu sudah dihabisin.
dikira Belanda itu datang dari Tanjung Buka, akhirnya datang dari Kesiman. Kesiman menyerang, diserang di Siman. Setelah itu habis kerajaan Kesiman, lalu dia terus ke barat, perangi Denpasar. Denpasar yang diserbu, akhirnya Denpasar juga runtuh. Ya terakhir Pemecutan yang diserang, akhirnya sudah maghrib, itu agak malam kita diserang, akhirnya beliau kebetulan raja ke-9 waktu itu masih udah lingsir, sudah tua, ikutlah berperang dalam hal itu. Itu perangnya mungkin tidak salah 2-3 hari lah, tergantung kira-kira berapa hari itu. Lama lah perang itu sampai Ida Cekodo yang ke-9 turun tangan gitu. Yang turun tangan pakai jempana karena beliau sudah lingsir, beliau pakai jempana dan diusung oleh abdi dalamnya, dan itu biar abdi dalam tidak lari dalam hal perang, itu leher sama kakinya diikat biar ini perang. Akhirnya beliau tertembak lah beliau katanya, itu akhirnya gugur. Nah, leluhur kami kebetulan pas besoknya 2 harinya tidak tahu, lihat api di Pemecutan sudah rame, baru dia balik. Kenyataannya dilihat puri Pemecutan sudah rata. Akhirnya beliau ada kebetulan keponaknya beliau masih kecil gitu, masih kecil umur 3 bulan. 3 bulan dipungutlah oleh orang dari seorang Brahmana dari Kesiman. Nah, dipungut dari sana. Beliau aja yang mengetahui bahwa orang ini beliau anak raja gitu, sama anak raja, dan akhirnya karena ibunya digerenceng, ditaruhlah di Gerenceng. Nah, ditaruh di Gerenceng. Dari kecil beliau dipelihara di sini, diajarkan sastra, diajarkan gini. Umur 21 tahun baru beliau dinobatkan sebagai putra raja gitu. Di samping itu dibikin istana, ngerumbu istilahnya, bareng-bareng bersama saudara-saudara kita yang terdiri dari 28 moncol, karena puri Pemecutan sudah hangus terbakar diserbu oleh Belanda. Itu kira-kira sebagai nanti ada Ida Anak Agung Ngurah Putra dan Murago akan lebih detail menceritakan hal ini gitu. Sekarang ini kan kebetulan saya juga saling tidak generasi, tahu secara sedikit-sedikit aja gitu. Nah, beliau juga kebetulan beliau dari teknik tadi menceritakan itu, akhirnya menyambung kasih banyak. Om Santi. Awak Media Gatra Dewasa melaporkan.